konvergen. Nah, kalau dia divergen karena sudah masuk ya, makanya dilakukan pemeriksaan perlimaan namanya. Pemeriksaan apa? Perlimaan. Nah, kalau kepala boleh bilang kepala ini karena yang diukur kepala. Kalau kepalanya di atas PAP semua kita bisa raba, itu teraba semua berarti 5, berarti namanya 5/5. Berarti kalau 5/5 apa artinya? Belum masuk PAP. Kalau 5/5, 5 karena diraba dapat 5, namanya juga nih metode perlimaan. Kalau diraba semua berarti 5/5 berarti belum masuk PAP. Kalau belum masuk PAP berarti konvergen. Nah, sekarang yang sudah masuk di Divergen. kita raba. Oh, di atas PAP kepalanya saya bisa raba 4. Berarti tulisnya apa? 4/5. Berapa? 4/5. Kalau dirabanya 4/5, di dalam benak adik-adik mengatakan bahwa yang masuk berapa? 1/5. Ingat ya? Kalau belum masuk semua berarti 5/5. Kalau adik raba-raba 4/5, berarti yang masuk dikit apa banyak? Dikit. Berarti yang masuk adalah 1/5. Kalau 1/5 itu dikonversi menjadi bidang hot, berarti dia hot 1. Paham ya, di sana ya. Jadi kalau diraba 4, bagian kepalanya di atas PAP masih teraba 4, berarti ditulisnya 4/5 sama dengan Hot 1. Sudah. Periksa lagi. Oh, ini terabanya cuma 3, berarti ditulis 3/5. Kalau dikonversi ke bidang hot Hot 2. Sudah. Sekarang, oh terabanya cuma 2, berarti ditulis 2/5. Berapa yang diraba itu yang ditulis 2, berarti 2/5. Kalau bilang hot 3. 1, berarti ditulis 1/5. Kalau bilang hot berarti hot 4. hot 3/4. Oh, Hot 3/4. atau hot 3 plus. Ya. Berarti hot 3/4 itu artinya antara hot 3 lebih, hot 4 belum. Berarti hot 3/4 atau disebut juga dengan hot 3 plus. Berarti kalau 1 berarti hot 3 plus. Nah, kalau diraba, oh nggak ada teraba sudah, karena sebagian besar sudah masuk PAP. Nggak ada teraba kepalanya di atas PAP, berarti ditulisnya adalah 5/5. 0/5 dikonversi menjadi bidang hot 4. 4, gitu ya. Nah, paham sampai sana? Kenapa adik-adik belajar konversi ini? Karena adik-adik nanti persalin ya kan ya? Di persalinan adik-adik belajar pantograf, nanti di pantograf itu ada konversi 4/5 hot 1, 3/5 hot 2, 2/5 hot 3, 1/5 hot 3+, 0/5 hot 3. Gitu ya? Sampai sini paham? Jadi kalau teraba kepalanya 4, ditulis berapa? 4/5. Hot berapa? 1. Kalau terabanya 1 doang, ditulis 1/5. hot 3 plus. 3. Ini nggak teraba, berarti 0/5. berapa? Hot 4. Oh, berarti udah masuk 4. Sampai sini paham ya? Hitung baru. Kalau paham berarti kita lanjut tadi ke pemeriksaan Leopold. Ya. Pemeriksaan Leopold berarti ibunya posisinya tidur, kakinya agak di Kangkang. tekuk sedikit. Sekarang tidur, cuma kakinya. Coba sini, coba tidur deh. Coba tidur kaki tekuk ini gimana? Nggak apa-apa tas itu. Ya. Nah, ya. Tiduran. Ya. Nggak apa-apa kak, dengan di tangan temennya. Kasihan ya. Kakinya ditekuk sedikit. Nah, itu kebanyakan. Sedikit. Nah, gini ya. Oke, gitu ya. Kakinya ditekuk sedikit itu artinya. Ya.
Sudah, terima kasih adik. Sudah. Pertama, periksa kakinya ditekuk sedikit. Sudah? Pastinya ibunya diselimutin sini ya. Pertama, periksa apa? Kan udah tadi dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah. Sudah, sekarang periksa leopard. Ini yang paling penting, leopard 1 sampai leopard 4. Gimana cara periksa leopard 1? Pertama, nah, leopard 1 kumpulin dulu terusnya, ya. Jadi kalau mau leopard 1, lupa, langsung pegang ini, ya. Kepalanya. Nanti mengukurnya, angka ini di bawah, angka yang berderet kecil, senti ini di bawah, ini di atas. Jadi kita nggak usah lihat sentinya, karena apa? Nanti menjadinya nggak objektif kalau lihat senti. Ah, segini kayaknya gitu. Jadi yang sentinya di bawah. Pegang ini ya, caranya. Kumpulkan, jadi satu. Sini, habis itu tahan, lalu ki. Nah, dari sini sampai ke atas fisis. Baru lihat bawahnya. Oh, ternyata 37, gitu ya. Atau kalau ada yang kamu langsung pegang, taruh di sini boleh juga. Ya. Jadi uterusnya disatukan dulu. Habis itu pegang fundus sutrinya, ambil ini. Angkanya ada di bawah, tinggi fundus sutri sampai ke simfisis. Tandai. Oh, gitu ya. Contohnya itu. Ya, habis itu, habis ngukur tinggi fundus sutri, ada daerah raba lagi. Ini apa sih yang di atas di fundus? Raba. Ya. Kalau dia bokong, adik-adik bisa meraba. Kata-katanya harus sama ya. Bulat, besar, dan lunak. Jadi bokong, itu kata-katanya ya. Jadi habis ngukur tinggi fundus sutri, adik-adik raba nih, bagian atasnya. Kalau bokong, adik-adik rabanya begini. Jadi gini, teraba. Nanti tulisnya di askar begitu ya. Leopard 1, tinggi fundusnya umpamanya 36 cm tadi. Teraba, bulat, besar, dan lunak, yaitu bokong. Gitu tulisnya ya. Udah ada bisa raba di sini. Oh, bulat, besar, lunak. Berarti itu bokong. Jadi bulat, besar, dan lunak, yaitu bokong. Itu tulisnya. Sudah. Satu udah paham? Sekarang leopard 2, tangannya langsung pindah ke sini, pinggir. Tangan kanan, raba. Nah, terus kita raba. Kalau ada yang masih bingung, raba lagi. Nah, raba. Kalau kita dapat raba lebar, memanjang, seperti papan, yaitu punggung, gitu ya. Raba aja kalau ada yang masih jam terbang masih ini raba. Oh, ini benar nggak sih punggung? Kalau ada rabaannya lebar, memanjang, seperti papan, yaitu punggung. Udah nih, udah dapat. Tahan nih sebelah sini ada diperiksa. Nah, teraba. Tonjolan kecil, yaitu ekstremitas. Nah, ya. Teraba, tonjolan kecil, yaitu ekstremitas. Udah leopard 2 kan? Sekarang leopard berapa? 3. Ya. Kalau 3 sekarang tahan nih fundusnya. Sama di atas simfisis. Itu. Sudah? Leopard 2 tadi apa? Teraba, tonjolan kecil, yaitu ekstremitas. Sudah di sana. Sekarang kita ke leopard 3. Ya, diperhatikan. Nah, kalau leopard 3 tahan di fundus sutri dan di atas simfisis. Nah, apa yang kita lakukan? Yang di atas simfisis kita goyangkan kiri, kanan. Sambil bandingkan yang di sini, yang di atas di fundus ini. Sini ya, kiri, kanan, goyangkan kiri, kanan. Sambil bandingkan yang di sini.
Oh, yang di bawah ini teraba bulat, keras, gitu ya. Bulat, keras. Kalau dia belum masuk PAP, dia melenting. Ting, ting, asal melenting itu sini, sini, sini. Dul, dul, gitu dia, melenting ya. Jadi kalau dia belum masuk PAP, teraba bulat, keras, melenting. Melenting artinya ke sini lagi, sini. Nah, gitu. Mudah digoyangkan. Ya, melenting. Bandingkan dengan yang di sini. Kalau di sininya bulat, keras, melenting, berarti di sini adalah benar tadi bulat, besar dan lunak, bokong ya. Nah, di sini teraba level 3-nya yaitu bulat, keras dan melenting yaitu kepala. Ingat ya, tangan kita di atas ini membandingkan dengan yang di bawah. Tapi yang di bawah sambil goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri. Ada dua hasilnya. Apa hasilnya dua? Satu melenting, satu sulit digoyangkan. Kenapa? Karena dia sudah masuk PAP. Ingat ya? Satu melenting, satu sulit digoyangkan karena sudah masuk PAP. Nah, kalau level 3-nya bilang teraba bulat, keras, sulit digoyangkan, susah digoyangkan, ya, ini sudah masuk PAP. Kalau sudah masuk PAP, berarti kita lakukan adalah leopard 4, gitu ya. Kalau belum masuk PAP, perlu nggak dilakukan leopard 4? Tidak usah, karena belum masuk PAP. Kalau udah masuk, baru lakukan leopard 4. Kita nggak ada ke sana ya. Sudah, tangannya ingat, teraba bagian kepalanya. Oh, tak bisa ketemu, tak bisa teraba kepalanya semua karena sebenarnya sudah masuk PAP. Berarti leopard 4, kepala sudah masuk PAP, umpamanya 4/5 bagian, gitu kata-katanya ya. Leopard 4, kepala sudah masuk PAP 4/5 bagian. Artinya, nih, oh divergen, berarti sudah ada yang masuk. Baru ada dia lakukan per 5. Saya dapat meraba kepalanya 4 di atas simplisis, berarti 4/5. Berarti dia masuk hot. Sudah. Berarti sudah dilakukan leopard 1, leopard 2, leopard 3 dan leopard 4. Sekarang ngapain? Dengarkan DJJ. Sebelum mendengarkan DJJ, Ade harus paham dulu kuadran. Ya. Ini namanya kuadran kanan, kiri. Di pusat ini ya, di pusat. Garis 4 gini, seret. Nah, garis 4 ya. Garis 4. Ini ya garis 4. Kalau di sini namanya kuadran kanan bawah. Kalau di sini namanya Kuadran kiri atas. Ini ya. Pusat ke bawah namanya bawah. Pusat ke atas namanya atas. Ini namanya Kanan. Ini namanya Kiri. Kalau ini apa namanya berarti? Kuadran kiri bawah. Nah, kenapa sih kita mesti belajar kuadran? Ya, untuk menentukan letak puntung maksimum. DJJ yang terdengar jelas itu namanya puntung maksimum. Ya. Nah, kalau presentasinya kepala, berarti adik-adik carinya di kuadran bawah puntung maksimumnya. Lihat ya. Kalau presentasi kepala, berarti adik-adik dengarnya di kuadran bawah puntung maksimumnya. Kalau presentasinya bokong, ya, berarti adik-adik dengarnya di kuadran Kiri. kalau bokong. Berarti antar ya. Berarti kira-kira di Kuadran kiri atas. puntung maksimum. Nah, sekarang menentukan kiri dan kanannya tergantung punggungnya ada di mana. Nomor 1 yang pertama ya. Menentu atas bawahnya puntung maksimum adalah presentasi kepala. Kalau kepalanya di bawah, berarti puntung maksimumnya ada di bawah. Kalau presentasi di bokong, berarti puntung maksimumnya ada di atas. Sekarang kiri atau kanan tergantung punggung. Kalau punggungnya ada di kanan, berarti di kanan. Kalau kiri, berarti kiri. Contoh sekarang. Kalau dia presentasi kepala, punggungnya ada di kanan, berarti puntung maksimumnya ada di mana? Presentasi kepala.
punggungnya ada di kanan, berarti puntung maksimumnya ada di mana? Kanan bawah. Kuadran, Dan kanan bawah. kuadran, mana dek? Kanan bawah sini. Ya. Kalau dia presentasinya bokong, ya, bokong, punggungnya kanan, berarti puntung maksimumnya ada di kanan, Kanan atas. kanan atau kiri? Kiri. Kanan atas. Lah ya, presentasi bokong, punggungnya kanan, berarti di Kanan atas. Di mana punggung di sana? Kalau bilang kanan, kanan dulu. Punggung kanan, berarti kanan dulu cari. Setelah itu presentasinya apa? Bokong, berarti di atas. Punggungnya kiri, kiri dulu cari. Presentasinya apa? Kepala kiri. Wah, berarti gitu ya. Sekarang presentasi punggungnya ada di kiri. Presentasinya bokong, berarti ada di Kiri atas. Gitu aja. Kalau bilang, oh punggungnya kanan, kanan dulu cari biar nggak pusing. Presentasinya apa? Kepala, berarti Kanan bawah. gitu ya. Udah kenal ya puntung maksimum? Sudah. Sekarang cara meriksanya. Nomor 1, 2, 3, 4 sudah tadi. Sudah paham ada adik masih bingung? Nanti itu ulang lagi. Sudah paham leopardnya? Atau mau ulang lagi? Sudah paham tuh ulang lagi leopardnya? Sudah. Sudah. Kalau dia berarti sudah. Kan kalau pacar gitu kan, oh saya dia gitu. Berarti mau. Berarti, nah ini beneran. Ini mau diulang lagi apa tidak? Hah? Contoh lagi sekali. Sekali lagi, oke? Leopard 1. Ya. Leopard 1. Matiin aja. Apa tujuanmu? belum. Apa tujuan melakukan Leopard 1? Ah, ada tuh soal. Mengetahui tinggi pundus Mengetahui tinggi pundus setri. Kedua, mengetahui apa yang terletak di bagian pundus. Bisa mengetahui apa lagi? Untuk menentukan tafsiran Ramadan jadi. Oke, gitu ya. Leopard 1. Ya. Kata-kata di ini apa leopard 1? Mengumpulkan. Kata-kata. Posisikan ibu terlentang dengan nyaman. Terus. Rahim diketengahkan. Sorry. Ya, rahim diketengahkan. Ibu bilang menyatukan rahim. Rahim diketengahkan. Oke. Diketengahkan. Kalau sudah diketengahkan, pegang pundusnya ya. Baru ada dek ambil. Angkanya ada di bawah. Dari pundus ke atas sisi. Lihat. Oh. Yang tahu dulu baru balik lagi. Setelah itu cek lagi. Apa sih yang ada di pundus ini? Oh, teraba bulat, besar, dan lunak. Berarti Bokong. sudah tahu ya. Sekarang kita ke leopard 2. Tangannya di sini, yang ini periksa. Kalau gini-gini doang ada nggak raba? Jadi harus rasakan. Iya, jangan deg-degan banget. Yang penting ada bisa meraba, merasakan apa ini? Oh, ini lebar, memanjang, seperti papan. Punggung. Udah tahu? Ini ditahan, ini diperiksa. Oh, tonjol-tonjolan. Jangan begini-begini ya, pokoknya rasakan. Oh, tonjol-tonjolan. Yaitu X-ray. Kalau belum periksa lagi, nggak apa-apa. Apalagi ada jam terbangan belum ini ya. Kalau jam terbang biasa gini aja, oh udah tahu. Karena sering. Sekarang leopard 3. Tahan pundusnya, tangan kanannya di atas sisi. Goyangkan kiri kanan, kiri kanan. Oh, teraba bulat, keras, belenting. Oh, tuh. Kalau belenting itu benar-benar belenting teraba. Tuh gitu kepalanya ya. Oh, ini susah digoyangkan, berarti dia sudah masuk. Bandingkan dengan tangan kita yang sini. Oh, ini bulat keras belenting, berarti di sini besar, lunak. Ya. Oh, ini karena susah digoyangkan, berarti
berarti dia sudah masuk PAP. Coba dia lakukan, dapat. Nah, tangan saya dipergen gitu ya. Kalau konvergen kan bertemu nih tangannya. Tangannya nggak bertemu karena kepalanya sudah masuk PAP. Dilakukan terlima. Raba kepalanya. Tambah ini 4. Berarti tulisnya adalah 4/5. Udah sampai sana. Berarti pikiran adik adalah dia ada di lobot, ada di hot 1. Setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan. Tadi presentasi apa? Tadi punggungnya di mana? Kiri. Berarti kiri. Kepala apa bokong tadi? Kepala. Berarti atas bawah. Bawah. Gitu ya. Sini berarti DJJ untuk maksimumnya gitu ya. Dengarkan DJJ-nya. Taruh di kuadran kiri. Tangan kita satu meraba nadi ibunya. Kenapa sih pegang-pegang nadi ibu? Bandingkan nadi ibu sama DJJ. Kalau DJJ itu harus 2 kalinya nadi. Contoh kalau nadi kalau ini duduk 2 kalinya. Kalau adik dengar begini, DJJ-nya 2 kali dari nadi berarti benar DJJ. Jangan sampai adik dengarnya aorta. Kalau aorta sama detaknya sama nadi. Itu nanti adik hitung salah, ya. Jadi kenapa kita pegang nadi harus bandingin. Ini duduk, sini duduk, kayak kuda itu loh, teplak gitu 2 kali ya. Sudah ingat, dengerin DJJ-nya, pegang nadinya, tangan kanan pegang Jam. tangan kanan pegang Jam. gitu. Jadi adik harus menghitungnya selama berapa? Anjir, 1 menit. Kali 4 sekarang. Tidak lama harus hitung 1 menit. Kenapa harus hitung 1 menit? Karena kita harus mendengarkan secara utuh 1 menit. Apabila di pertengahan ada tidak teratur atau apa. Jadi dengarnya 1 menit. Sudah ya? Sudah tahu reportnya sampai sini? Nah, setelah itu baru kita periksa, tutup baju ibunya dulu. Baru periksa X-ray. Kita periksa pahanya, periksa kakinya, ada udem apa enggak. Nah, sekarang periksa udem di kaki. Di mana sih Dedek menentukan udem apa enggak di kakinya? Sama kayak ngukur nadi. Di Adek belajar dulu ya. Kenapa? Di tulang tibia, tengah-tengah itu sampingnya tadi periksa. Ya, cuman sampingnya, kalau tulang keringnya nanti tak terdeteksi. Coba. Nah ini, apa ke sini? Nah, ini tulang kering kan? Nah, sampingnya. Nah, satu lagi, periksa di mata kaki. Jangan di mata kakinya benar, di sampingnya. Coba lihat. Sampingnya, nah ini dia. Ini mata kaki kan nongol sampingnya. Nah, tekan dulu. Kalau dia tekan lama, ini nggak udem. Kalau dia tekan lama, kayak ada dia tekan buah mangga atau buah wani, cekung ya, jadi udem. Oh, bengkak pada Kembali aja. lama, kalau itu kan nggak. Kita tekan kalau nggak cekung nanti. Ya, biasanya ibu hamil, biasanya itu. Ya, ingat ya, di tulang kering bukan di tulang keringnya, sampingnya. Di mata kaki bukan di mata kaki ini persis, di pinggir-pinggirnya itu. Ya, sudah. Udah habis itu periksa varisesnya. Suruh miring dulu ibunya lihat varisesnya. Setelah itu periksa vaginanya. Ya kan? Ibunya posisinya kakinya dorsal.